kameranya dibuka dulu, Nak. Biar Ustazah bisa lihat wajah-wajahnya kelas 3 Salman ya. Kelihatan mulut doang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat Allah lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita. Kemudian salawat beriring salam pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau, karena berkatnya lah sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan bisa mengenal kewajiban kita. Baiklah, nak soleh-solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar senantiasa kita dimudahkan dan ilmu kita bermanfaat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua kelasnya? Nah, Al-Farid Keito, ayo dipimpin Al-Farid Keito. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai. Surah Al-Fatihah. Robbi zidni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Semangat. Semangat. Ini semangat kok semangatnya. Semangat ke belajarnya nih. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Ini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di mana? Di sini. Di mana? Di Di mana? Di sebelumnya kita sudah membahas pelajaran keempat. Dibuka bukunya ya. Sudah ada sebuah buku bahasa Arabnya? Ada. Halaman 24. Halaman 24 sudah dibuka? Sudah. Ya, pada halaman 24 itu kita sudah membahas selama 2 pekan melalui video pembelajaran tentang al-mihnatu atau profesi ya. Nah, jadi kalian sudah catat semua artinya, Kak? Sudah? Sudah. Nah, jadi pada video pembelajaran itu kan sudah Ustazah sampaikan, ambil pulpennya, dicatat artinya, Ustazah sebutkan artinya satu per satu. Sudah semua kan dicatat? Atau ada lagi yang tidak menonton video pembelajaran, padahal waktunya 2 pekan? Ada? Ada yang belum catat? Sudah. Nah, kalau ada yang belum catat berarti tidak menonton video pembelajaran. Yang kedua hanya menunggu kalau ada tugas, itu aja yang ditahunya. Nah, jadi walaupun tidak ada tugas, kalian harus buka video pembelajarannya karena di situ ada video pembelajaran tentang mufradat ya, tentang penjelasan Arabi ya. Seperti itu. Nah, coba Ustazah bacakan, kalian sebutkan. Syurtiyun, apa artinya syurtiyun? Polisi. Ya, polisi. Kemudian mudarrisatun, apa artinya?
Kelas. Hah? Guru. Guru. Kemudian ada sa'iqun. Apa artinya sa'iqun? Sopir. Hah? Oh, Sopir. sopir. Fallahun artinya apa? Petani. Petani. Najarun artinya apa? Potong kayu. Tukang potong kayu. Selanjutnya tobibun. Dokter laki-laki. Dokter laki-laki. Muhandisun artinya apa? Insinyur. Insinyur. Toyarotun artinya apa? Pilot perempuan. Pilot perempuan. Jaisyatun artinya apa? Hah? Jaisyatun artinya tentara. Tobibatun artinya apa? Dokter perempuan. Tajirun artinya apa? Dagang laki-laki. Dagang laki-laki. Soyadun artinya apa? Nelayan. Nelayan. Halakun artinya apa? Tajiratun artinya apa? Dagang perempuan. Nah, selanjutnya muwazzafun artinya apa? Tugas. Hah? Pegawai? Pegawai laki-laki. Ya, ini yang mufradat yang sudah kalian ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada kata man ya. Man hazihi. Nah, man haza, man zalika, man tilka. Jadi di sini menggunakan kata man ya. Nah, kata man. Pada bab-bab sebelumnya, pada bab sebelumnya kita menggunakan kata tanya ma ya. Kata tanya ma. Kalau yang ini bab-bab yang baru ini menggunakan kata man ya. Nah, coba siapa yang tahu apa artinya man? Siapa? Ya, benar sekali. Toyib artinya siapa. Kalau ma artinya apa, ma? Apa? Apa, benar sekali ya. Hari ini ada Yakzan, Adena, Fadila, ada Fadel. Banyak yang hadir hari ini, alhamdulillah. Ada Al-Farik, ada Lili, Waira, Putra, Nadia, dan kemudian ada Malika, ada Aisyah, ada Ahmad Ali, ada Zaskia, ada Hafid, ada Safira, Naufal, Zaki Asba. Ini yang ini wajah tersenyum ini namanya siapa yang duduk di sofa merah? Di samping Zaki Arfa. Zaki, dibuka kameranya, Zaki Arka. Ayo, dibuka kameranya. Ada Abraham, ada Arsyaka. Arsyaka, mana Arsyaka? Dibuka. Ramatio, mana bukanya, nak? Dibuka kameranya. Masih ada lagi yang belum hadir ya? Masih ada ya? Ini baru 22 orang, berarti masih ada sekitar 5 orang ya, 5 orang. Nah, atau 6 orang. 28 semua kan? 28 ya, 3 Salman. Ya, alhamdulillah. Banyak yang hadir. Ya, diperhatikan penjelasan Ustazah. Yang belum buka kameranya, dibuka kameranya. Kalau buka tutup, nanti nilainya juga buka tutup. Mau nggak? Dapat nilai buka tutup. Tahu nggak nilai buka tutup? Enggak. Nilai buka tutup itu nilai setengah. Ya. Dibuka kameranya ya. Nanti kalau enggak buka kameranya, nanti Ustazah pikir ini enggak ikut ini karena enggak menyimak penjelasan Ustazah, padahal kan kalian menyimak. Karena Ustazah enggak tahu. Oke. Ustazah, maaf bergabung. Kenapa? Maaf baru bergabung. Oh, baru bergabung. Siapa itu yang baru bergabung? Aisyah Kanita.
Aisyah kok Aisyah 012. Selalu bergabung Aisyah 012. Nah, Tadi coba udah dilihat. tepat waktunya Ustazah. Oh ya. Tepat waktu. Oh, ketiduran Kak Aisyah? Ya. Ketawa lagi dia. Nah, ini kan, ini kita menggunakan kata man ya. Yang ini menggunakan kata man. Nah, jadi pada bab sebelumnya itu kita bahas mahaza. Apa ini? Kalau yang ini kita membahas manhaza, manhazihi, siapa ini? Manzalika, siapa itu? Nah, Ustazah, apa sih perbedaannya antara man dan ma? Itu bagaimana kegunaannya Ustazah? Nah, ya, dengarkan Ustazah ya. Jadi ada dua ya, kita sudah belajar kata tanya, sudah ada dua. Kemarin ada kata ma, kemudian ada kata man ya. Nah, kalau kata ma itu, ma digunakan, Ustazah, nah, kalau ma digunakan untuk benda yang tidak bernyawa ya, atau benda mati. Seperti apa yang kemarin kita sudah pelajari, seperti kursi, seperti meja, seperti papan tulis ya. Misalnya mahazihi, apa ini? Hazihi saburotun, seperti itu ya. Kemudian kalau yang ini kita belajar man. Man ini siapa? Nah, man digunakan untuk benda yang bernyawa dan berakal. Ya, digunakan untuk benda yang bernyawa dan berakal ya. Berakal. Manusia ada akalnya enggak? Ada. Bernyawa tidak? Bernyawa. Makanya digunakan kata tanya man ya, bukan ma ya. Jadi kalau pada manusia kita menggunakan, apalagi profesi, kita menggunakan kata man karena mengarah kepada manusia. Makanya digunakan man, bukan ma. Ya? Oke. Nah, kalau dia ma digunakan untuk benda mati, tidak berakal. Makanya dia digunakan ma. Mahaza, apa ini? Haza kursiun. Ini kursi. Nah, kalau menanyakan manusia, man hazihi, siapa ini? Hazihi Zaskia Nanindia. Seperti itu ya. Man haza, siapa ini? Haza mudarrisun. Ini siswa laki-laki. Seperti itu ya. Nah, sekarang sampai di sini ada pertanyaan. Siapa ini yang tanda senyum smile ini? Coba duduk nak. Duduk anak soleh-soleha, jangan baring. Siapa ini yang senyum? Yang di bawahnya Ahmad Ali itu siapa? Yang di bawahnya Ahmad Ali siapa ya? Duduk. Duduk anak ganteng. Ya, duduk ya anak soleh-soleha. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Gak ada? Tidak. Coba Yakzan. Yakzan, kata man itu artinya apa Yakzan? Man. Apa artinya man Yakzan? Yakzan. Man, apa artinya man? Yakzan. Yakzan Hanif, dengarkan Ustazah enggak? Apa artinya apa artinya? Apa artinya man? Oh, Yakzan diam-diam aja. Fadila Putri Afriansyah, apa artinya man? Nak? Apa artinya man? Gerak. Hah? Tadi sudah Ustazah jelaskan apa artinya man. Abraham, Faiz Abraham, apa artinya man? Saya Sudah Ustazah jelaskan tadi apa artinya man. Berarti tadi dengar Ustazah dong. Apa juga Aisyah ini? Bukan dia yang dipanggil, dia yang teriak-teriak. Abraham, apa artinya man? Apa artinya man, Nak? Apa artinya man? Nah, nggak tahu lagi Abraham. Ahmad Azizan Al-Fatih, apa artinya man?
Man artinya apa? Sudah disebutkan temannya tadi. Apa man artinya? Benda hidup yang berakal. Iya, artinya apa? Artinya. Ustazah tanya artinya. Ya, man hazihi itu artinya apa? Hah? Man siapa? Siapa? Man Ya siapa? Allah. Man itu artinya siapa? Kok bingung lagi sih? Man, siapa? Ya. Nah, siapa man? Coba, Naufal, apa artinya ma? Apa artinya ma? Apa artinya? Apa? Iya, benar apa? Ya, bedakan ya. Kalau ma itu artinya apa? Kalau man artinya siapa? Kata tanya ya. Kata tanya. Dalam bahasa Indonesia belajar juga kan kata tanya? Ada kata tanya apa? Ada kata tanya bagaimana? Mengapa? Siapa? Apa lagi? Berapa? Nah, itu semua kata tanya. Jadi dalam bahasa Arab juga kalian belajar berkata-kata tanya. Nah, kata tanya itu yang sudah kita pelajari sampai saat ini ada 2 ya. Sudah 2 ya. Nah, insya Allah di kelas-kelas berikutnya itu akan bertambah. Nah, kata tanya yang sudah kita pelajari ada kata ma dan ada kata man ya. Ada kata ma dan ada kata man. Apa artinya ma? Apa? Apa artinya man? Apa artinya man? Siapa ya. Artinya ma adalah apa? Artinya man adalah siapa? Ya. Nanti ini kata ma dan kata man digabungkan dengan kata tunjuk. Nah, kata tunjuk tadi ada haza, ada hazihi, ada zalika, ada tilka, digabungkan ya. Namanya kalau bertanya pasti akan digabungkan. Mahaza, mahazihi, matilka, mazalika, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan man. Man akan dihubungkan dengan kata tunjuk. Nah, ini kata tanya digabung dengan kata tunjuk. Nah, menjadi man haza, man hazihi, man zalika, man tilka, seperti itu. Sekarang, penggunaan man itu digunakan untuk, coba ada dalil zakira. Kata man itu digunakan untuk apa? Untuk benda apa? Sudah tadi Ustazah jelaskan. Man digunakan untuk benda mati. Man, kata man digunakan untuk benda Hidup. ya, benda hidup ya. Benda hidup dan berakal ya. Jadi kata man itu digunakan untuk benda hidup dan berakal. Jangan dilupa, nanti ada soal lagi. Nggak tahu lagi apa jawabannya Ustazah. Padahal sudah Ustazah jelaskan. Nah, kata man itu digunakan untuk benda hidup dan berakal. Ingat ya, ingat. Benda hidup dan berakal itu kata man ya. Kata tanya man. Kalau kata ma, Aisyah Qonita digunakan untuk benda Untuk benda mati, benda hidup, ya. tidak bernyawa. Ya, benda mati atau benda tidak bernyawa itu untuk kata ma. Contohnya seperti tadi apa? Papan tulis, saburotun, kolamun, kursiun, maktabun, maktabatun, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pahamkah? Man sama kata ma? Ada? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, Ustazah lagi yang bertanya ya. Pertanyaannya. Nah, kalau Ranya menjawab nanti dapat poin ya. Oke, pertanyaannya. Hewan dan tumbuhan, tahu tumbuhan? Tahu. Tahu hewan? Tahu. Nah, sekarang tumbuhan itu dan hewan itu termasuk makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Benda hidup atau benda mati? Hidup. Kalau begitu, hewan dan tumbuhan itu
Hewan dan tumbuhan. Jangan putar musik, Nak. Hewan dan tumbuhan itu menggunakan apa? Menggunakan man atau menggunakan ma? Man. Coba yang mengatakan man, angkat tangannya. Saya. Siapa yang bilang kalau menggunakan man pada tanaman dan hewan menggunakan man? Pada bunga, pada kucing menggunakan man kah? Angkat tangannya. Oke, banyak ya. Yang turun tangannya. Yang menggunakan kata ma, angkat tangannya. Ada nggak yang angkat tangan? Ini Aisyah Konita yang mana sih yang betul? Yang menggunakan kata ma, ayo. Pada hewan dan tumbuhan menggunakan kata apa? Ma atau man? Yang menggunakan kata ma, angkat tangannya. Ada nggak angkat tangan? Nggak ada ya angkat tangannya? Ada. Berarti setuju jawabannya? Man. Nah, coba ya dengarkan penjelasan Ustazah ya. Dengarkan penjelasan Ustazah ya. Tadi kan sudah Ustazah sampaikan. Kata man itu, coba dengarkan Ustazah, Nak. Kata man itu digunakan untuk benda bernyawa dan berakal. Coba, tumbuhan itu dan hewan itu berakal tidak? Tidak. Berarti kalau tidak berakal, berarti tidak boleh menggunakan man. Harusnya menggunakan ma, bukan menggunakan man. Nah, ya. Makhluk hidup bernyawa. Kan penjelasannya, man digunakan untuk benda bernyawa dan berakal. Nah, kalau tidak berakal, tidak boleh kita gunakan man. Nah, coba sekarang. Coba kucing ya, misalnya ada hewan yang kalian tidak ketahui itu hewan apa. Nah, kalian tidak tahu itu hewan apa sih itu. Misalnya itu adalah hewan kerbau, tapi kalian tidak tahu. Atau adiknya ya, adiknya kalian bertanya sama kalian, dia tidak tahu bahwa itu adalah hewan kerbau atau sapi. Kira-kira adiknya kalian bertanyanya bagaimana? Apa ini atau siapa ini? Apa ini? Bukan siapa ini ya. Nah, tidak kalau dia bertanya menunjuk hewan siapa ini? Cocok tidak? Tidak cocok. Atau ada bunganya itu adiknya kalian tidak ketahui. Atau kalian tidak tahu itu bunga apa namanya. Kalian bertanya sama bunda, bunda, apa ini atau siapa ini? Mana yang cocok jawabannya? Apa ini? Apa ini? Atau bunga apa ini? Atau bunga siapa ini? Mana yang cocok? Kan menunjukkan bunga apa namanya? Apa ini ya? Nah, tidak sesuai dengan siapa ini. Nah, jadi ingat ya, kata man itu digunakan untuk benda hidup dan berakal. Nah, sedangkan tanaman dan hewan itu tidak berakal. Makanya dia menggunakan ma. Boleh menggunakan man. Ya? Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semua? Paham? Coba Ustazah tanya lagi. Fadel, kata man itu digunakan untuk apa? Untuk benda hidup. Benda hidup dan ada dannya ya, pakai kata dan dan berakal ya. Dilupa. Selanjutnya Nadia Az-Zahra, coba lihat Ustazah Nadia, kata ma itu digunakan untuk apa? Untuk benda apa? Benda tak hidup, tetapi tanaman dan hewan bisa digunakan kata ma, tidak memiliki akal. Selanjutnya Arsyaka, apa artinya man? Apa artinya man, Arsyaka? Siapa, benar sekali. Putra Alvaro, apa artinya ma?
Apa? Apa? Iya, bagus ya. Nah, sekarang perhatikan lagi Ustazah. Ustazah lanjut ya. Nah, masih ingat ya isim muzakkar dan isim muannas? Pasti masih ingat ya, insya Allah. Apa itu isim muzakkar? Kata benda. Apa itu isim muannas? Apa isim muannas? Benda untuk perempuan. Benda untuk perempuan. Kata benda untuk perempuan. Sekarang di sini ada profesi untuk laki-laki dan ada profesi untuk perempuan. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan, ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan, ya. Nah, seperti itu ya. Tentara perempuan. Apa? Ada nggak tentara perempuan? Ya. Ada. Ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki, ada polisi perempuan, ada polisi laki-laki, ada petani. Kalau petani kan biasanya laki-laki. Apa nama tentara perempuan, Ustazah? Jaisyatun, ada di bukunya. Nah, Jaisyatun. Selanjutnya ada insinyur, arsitek ya, ada pilot perempuan ya. Ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau dia dokter perempuan, kalau dia mengarah ke perempuan, maka kalau kita rubah ke dalam isim muannas, maka kita menambahkan dengan huruf ta. Apa? Ta marbuta. Jangan dilupa lagi ya, ta marbuta. Nah, misalnya tadi Tobibun. Ingat Ustazah, Tobibun ya. Tobibun itu artinya apa? Isim muzakkar. Dokter laki-laki atau isim muzakkar ya. Dokter laki-laki. Nah, Tobibun. Ketika kita merubahnya menjadi dokter perempuan, kita rubah jadi dokter perempuan atau isim muannas, maka kita menambahkan huruf ta marbuta di belakangnya atau tun, dan huruf terakhirnya itu tobibun. Huruf terakhirnya itu yang bun diganti menjadi fathah ya. Yang tadi bun dommatain kita ganti menjadi fathah. Nah, menjadi tobibun, tobibatun. Nah, seperti itu ya. Jangan lagi ada yang menambahkan huruf tun, huruf ta, bukan ta ya, tapi ta marbuta ya. Yang bulat seperti ini ada 2 titik di atas, itu namanya ta marbuta. Banyak penulisan bahasa Arab yang Ustazah cek, ini masih banyak yang huruf ta marbuta seperti maktabatun. Itu dipisah hurufnya menggunakan huruf ta biasa, nah huruf ta, bukan huruf ta, dia menggunakan huruf ta. Nah, itu keliru ya. Oke, kalau misalnya tadi mudarrisun itu adalah guru laki-laki. Kalau dirubah menjadi isim muannas menjadi mudarrisatun ya. Tobibun, tobibatun, mudarrisatun, siswa laki-laki. Tilmizatun. Nah, ditambah-tambahkan huruf tun di belakangnya dengan menfathahkan huruf terakhirnya. Kemudian muhandisatun. Itu ya. Nah, sampai sini paham? Kalau paham, coba Ustazah mau tanya Ahmad Azizan dulu. Ahmad Azizan. 10 menit lagi. Ahmad Azizan, mudarrisatun itu adalah guru guru apa? Artinya apa, Nak? Lihat bukunya, ada kan sudah kalian catat? Ada. Guru apa? Guru laki-laki atau guru perempuan? Guru perempuan. Nah,
Kalau misalnya mudarrisatun, kita rubah menjadi guru laki-laki, menjadi isim muzakkar, berubahnya menjadi apa? Iya, toib, benar ya, 100. Oke, dalili zakira. Yang tadinya tobibun. Tobibun artinya dokter laki. Laki. Kalau misalnya dirubah menjadi isim muannas, dokter perempuan menjadi apa? Tobi, batun, toyib, benar ya. Selanjutnya, siapa lagi? Adena Zahira Mahsa. Tajirun, pedagang laki-laki. Kalau dirubah menjadi isim muannas menjadi apa? Tajiro, ya. Runnya tadi itu dirubah menjadi fathah ya. Tajirotun. Oke, toyib benar. Selanjutnya Zaki Arka. Toyarotun. Nah, toyarotun itu adalah mana Zaki Arka? Zaki Arka. Oh, hilang Zaki Arka, langsung ditutupnya. Kameranya ditutup. Zaki Arka, nggak boleh main-main ya. Nah, buka kameranya. Oke, Zaki Arka, dengar Ustazah. Toyarotun itu adalah pilot perempuan. Seandainya kalau dirubah menjadi isim muzakkar menjadi apa? Dirubah menjadi isim muzakkar menjadi toy? Oh, toyarotun sudah kan isim muzakkar, isim muannas dirubah menjadi pilot laki-laki. Apa namanya? Toy? Nah, Zaki Arka belum paham. Al-Farik. Dengar Ustazah. Al-Farik. Toyarotun, pilot perempuan. Kalau dirubah menjadi isim muzakkar menjadi apa, nah? Laki-laki. Apa? Menjadi pilot laki-laki. Iya, apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Apa tadi Ustazah putus suaranya? Jadi toyarun, iya benar ya. Nah, toyarotun kalau dirubah menjadi pilot laki-laki menjadi toyarun ya. Toyarun. Selanjutnya Zafira. Kalau Jaisyatun tentara perempuan. Kalau dirubah menjadi tentara apa? Tentara laki-laki apa? Judisyatun. Hilangkan tak marbuta di belakangnya. Jadi apa? Nah, Jaisyun. Kok bingung lagi? Jaisyun. Selanjutnya siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Hanif. Ufaira. Nah, Ufaira. Muwazzafun itu pegawai laki-laki. Kalau dirubah menjadi pegawai perempuan apa namanya, nah? Apa? Muwazzafun menjadi apa? 10 biji. 10 lah. 3 kali. Muwazzafatun. Masih bingung ya, masih banyak yang bingung. Muwazzafatun. Kok bingung-bingung ya? Nah, kalau dia sampaikan ya, kalau dia misalnya perhatikan Ustazah, nak, kalau dia misalnya
isim muzakkar muwazzafun. Kalau mau dirubah ke isim muannas, tinggal menambahkan huruf ta marbuta di belakangnya. Ditutup Abraham menguapna ya. Jadi kalau misalnya tadi muwazzafun, kita tambahkan ta marbuta ya di belakangnya. Kemudian huruf yang terakhirnya muwazzafun kita ganti menjadi harokatnya. Tanda bacanya kita ganti menjadi fathah ya, kan tadi muwazzafun. Nah, kita ganti domatainnya menjadi fathah, muwazzafa, terus ditambahkan huruf ta marbuta muwazzafatun. Begitu. Nah, selanjutnya mudarrisun. Kalau kita rubah menjadi isim muannas, mudarrisatun. Nah, selanjutnya jaisyun, jaisyatun, muhandisun, muhandisatun, tobibun, tobibatun. Nah, begitu. Kemudian tapi tidak semua bisa kita rubah karena ada beberapa profesi yang hanya untuk laki-laki, misalnya nelayan. Nah, jadi nelayan apa? Laki-laki atau perempuan? Laki ya, nggak ada perempuan nelayan ya. Jadi tetap dia soyadun. Jangan kalian tambahkan soyadatun. Kayak petani kan biasanya laki-laki. Jadi falahun. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Hah? Tidak. Man itu tadi apa artinya, Man? Siapa? Nah, ada di belakangnya ya, di halaman 26. Nih, lihat halaman 26. Di sini halaman 26 ada poin 1, ada poin 2, dan ada poin 3. Nah, poin 1 sudah jelas ya, man. Siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk manusia atau yang berakal ya. Nah, jadi kata man itu digunakan untuk manusia. Yang kedua, ma, apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan isim selain manusia atau yang tidak berakal ya, selain manusia atau tidak berakal. Yang ketiga, untuk mengubah isim muzakkar menjadi isim muannas, kita langsung tambahkan huruf ta marbuta. Nah, ini sudah Ustazah jelaskan ya, 3 poin ini ya. Sudah Ustazah jelaskan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau merubah isim muzakkar menjadi isim muannas, tinggal menambahkan ta marbuta di belakangnya. Huruf sebelumnya kita fathahkan ya. Hilangkan domatainnya, kita fathahkan. Seperti tadi muwazzafun, muwazzafatun. Tobibun menjadi tobibatun. Ya. Selanjutnya tadi ada mudarrisun menjadi mudarrisatun. Ada lagi tadi muhandisun, muhandisatun. Jaisyun, jaisyatun. Toyyarun, toyyarotun. Seperti itu ya. Habis ini ada yang mau bertanya nggak? Ini sudah ada yang chat lagi. Berapa selesai? Jam 10.15 Kak? Bukan masalah selesainya. Yang usah saya tanya, sudah pahamkah kalian? Kalau belum paham, dilanjutkan lagi. Sudah semua. Siapa yang bilang sudah itu? Coba usah saya tanya dulu. Tuh Arsya aja tuh sembunyi sudah kepalanya. Paham misalnya. Nah, ini udah lama semester ya. Kalau semester nggak ada yang bisa dijawab, banyak nilainya yang nggak tuntas. Di sini ada pertanyaan Kak? Pertanyaan? Nggak ada? Sudah tahu tugasnya? Kira-kira tugasnya apa setelah kita bahas materi mufradat? Kira-kira apa tugasnya? Ada yang tahu? Belum. Biasanya kalau kita selesai Zoom, bahas mufradat, bahas kosakata, biasa tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah menghafal mufradat yang ada di buku. Ya. Menghafal mufradat atau tentang profesi al-mihnatu
yang ada di pembelajaran 4 halaman 24 dan halaman 25 ya. Halaman berapa? Siapa yang baring-baring ini ya Allah? Duduk dah, duduk. Ini tugasnya dari tinggalnya lagi 24 dan halaman 25. Jadi kalian hafal dulu. Setelah hafal baru kalian rekam, ya. Baru direkam. Jadi direkamnya itu tidak usah di video ya. Tidak usah di video. Senang semua kalau udah video ya. Nah, direkamnya itu. Tadi saya terkeluar. Ya, tidak usah di video. Jadi dikirim dalam bentuk rekaman atau disebut dengan voice note. Biasa dilakukan kan? Voice note. Halaman berapa yang di voice note? Tentangnya sudah Aisyah Konita 24 dan 25. Kopi kamu Tapi ada tapinya. Dengarkan Ustazah. Ada tapinya. Harus jujur, ya. Harus jujur. Jangan kalian tidak jujur ya. Nanti, enggak di video ya. Nanti kita baca saja, kan Ustazah nggak lihat. Baru kita rekam. Kalian baca sudah bukunya. Atau ya rotul pilot, muhandisul insinyur. Kan Ustazah nggak lihat. Nah, kalian baca buku baru kalian rekaman. Nah, berarti tidak batasnya sampai hari berapa Ustazah? Belum lagi selesai Ustazah menjelaskan. Berarti tidak jujur. Yang Ustazah maksud adalah kalian hafal dulu. Bramantio, apa itu Bramantio? Kalian hafal dulu, dikasih lancar, diperlancar. Kalau sudah lancar, baru direkam. Kalau belum lancar, jangan dulu direkam, ya. Nah, kalau sudah lancar, baru direkam. Jangan lagi kalian, Ustazah nggak lihat juga rekaman kan? Ustazah lihat buku aja. Nah, ingat ya, ingat. Kalau kalian tidak jujur, siapa yang lihat kalian? Allah. Ustazah memang nggak tahu. Kalau kalian tidak lihat buku, Ustazah nggak tahu. Kalian dapat nilai bagus sama Ustazah, dapat nilai 100 atau dapat nilai 90. Nilai kalian bagus sama Ustazah, tapi di mata Allah kalian tidak jujur. Mau dapat apa? Mau dapat nilai bagus atau dapat ridhonya Allah? Dapat nilai bagus. Hah? Dapat nilai bagus. Kalau dapat nilai bagus berarti tidak dapat ridhonya Allah karena tidak jujur. Dapat ridho Allah. Nah, dapat ridho. aku tanya dulu. Ustazah tanya, kalau kalian menyetorkan tugas, kalian lihat buku, kan? Kalian lihat buku, kan cuma rekaman, Ustazah nggak lihat. Nah, terus kalian kirim. Ustazah sudah dengar, wih hafal dia, lancar dia. Nah, nilainya sama Ustazah bagus, nilai 98. Nilai hafalan ya, nilai keterampilan 98. Hafalan bab 4. Nah, nilainya kalian sama Ustazah bagus ya. Tapi di mata Allah kalian tidak jujur. Sekarang Ustazah tanya, mau dapat nilai bagus atau mau dapat ridhonya Allah? Mau dapat ridhonya Allah. Nah, jadi yang bagus itu adalah dapat nilai bagus dan dapat ridhonya Allah. Nah, dapat nilai bagus dan dapat ridhonya Allah. Kuncinya apa? Caranya bagaimana dapat nilai bagus dan dapat ridhonya Allah? Jujur ya, jujur dengan cara kalian hafal dulu. Ya, tidak boleh lihat buku ya. Hafal dulu. Kalau sudah lancar, baru kalian rekam. Begitu ya maksud Ustazah ya. Nah, kalau kalian tidak jujur, nilainya bagus, Allah tahu kalian berbohong, kemudian malaikat catat lagi di tangan sebelah kiri kalian. Malaikat rakib catat. Misalnya, Fadila Putri Afriansyah hari ini tidak jujur menyetorkan tugas Arabik, melihat buku.
Udah kocok. Mau nggak? Walaupun nilainya bagus sama ustazah, tapi kalian di matanya aula tidak jujur. Jangan seperti itu nak ya. Kalian sudah kelas 3, sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Mana sifat terpuji, yang mana sifat tercela. Sifat tidak jujur itu sifat terpuji atau tercela? Sifat tercela, makanya jangan dilakukan ya. Oke, lihat ya rekamannya ya. Batas waktunya, ingat, batas waktunya sampai tanggal 12 November. Aku banyak tuh, Bang. Lama kan? Lama ya? Nah, 2 minggu. Ya. Jadi batas waktunya sampai tanggal dicatat. Dicatat 12 November. Nah, 12 November maksudnya ustazah. Saya mau jalan-jalan. Ini kalian hafal 2, besok lagi 2, besok lagi 2, besok lagi 2. Kemudian kalau sudah hafal semua diperlancar, satu hari diperlancar, baru direkam. Begitu maksud ustazah. Jangan lagi dibilang tanggal 12, nanti lagi tanggal 12 baru lihat buku ya Allah. Ya, itu. Tadi sudah dibuka. Selesai pelajaran Arabik, di sini sudah buku Arabiknya. Biar aja Arabik. Yang penting aku belajar tematik. Nah, begitu sudah tanggal 11, Arabik kayaknya ada tugas hafalan, baru dibuka Arabiknya. Bingung sudah, aduh nggak bisa, sudah masuk di kepala aku menghafal ini, bagaimana sudah ini ustazah. Ternyata terakhir apa yang terjadi? Lihat buku sudah rekamannya. Nah, itu yang ustazah nggak mau. Sudah waktunya dikasih lama, ternyata lihat buku juga hafalannya sama aja. Berarti tidak jujur. Tapi kalau ada yang mau mengirimkan lewat video, boleh, tapi melalui Telegram, jangan lewat WA ya, soalnya memorinya ustazah itu sudah full. Kadang video sudah tidak masuk ya. Jadi boleh kalau misalnya ustazah nanti bilang saya enggak jujur, saya mau video saja deh. Boleh kirim Telegram atau boleh kasih masuk di YouTube. Nanti link YouTube-nya dikirim ke ustazah ya. Seperti itu ya. Kalau mau. Kalau tidak memberatkan misalnya saya mau video aja deh. Nanti ustazah kira saya nanti enggak jujur. Saya mau taruh di YouTube aja. Nanti linknya kirim ke ustazah, kan ustazah bisa lihat linknya kan. Nah, atau Telegram juga boleh. Kalau lewat Telegram kan dia tidak tersimpan di HP ustazah kalau udah di-download, bisa dinonton kan. Nah, Telegram kan sudah ada nomornya ustazah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, harus jujur, nggak boleh bohong. Ingat ya, hafalannya sampai tanggal 12 November. Jangan dilupa nak ya. Nah, ustazah yakin kelas 3 Salman itu anaknya jujur-jujur. Nggak ada yang suka bohong ya. Anaknya jujur. Lagi anak SD jujur pasti ya, insya Allah. Nah, jadi kita tidak hanya mengejar nilai, tapi juga kita belajar mengejar ridhonya Allah ya. Ingat, belajar mengenal keberkahan dari Allah. Ya, kalau kita jujur insya Allah semua akan dimudahkan. Tidak ada lagi yang tidak dimudahkan. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap kita mengejar keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ustazah tutup ya. Ya. Jangan lupa ya, jangan lagi stres-stres. Hafalan lagi bahasa Arab, banyak lagi tugasku ini ustazah. Nah, makanya ustazah kasih waktu. Nah, jangan jadikan tugasnya itu sebagai beban, tapi dilaksanakan ya. Nah, jadi dicicil-cicil. Kalau perlu ditempel itu di buku Arabik itu dibuka, taruh di mejanya kalian, meja kamar, berbuka. Nah, jadi setiap kalian masuk lihat ada tugas hafalan bahasa Arab. Lihat lagi itu dokter. Oh, ini Tobibun dokter. Kalau dia lihat lagi bukunya kan,
situ berulang-ulang itu ada tobibun, tobibatun, ada berulang-ulang kata apa kosakatanya. Jadi kalian sudah terlalu kesusahan ya. Oke, ingat ya, jangan lupa tugasnya ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustazah tutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ayo sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kok ada 19 orang ya, 18 orang, tadi 23, berarti ada yang keluar ya. Nah, ini sudah ya. Kalau Ustazah mau lihat yang aktif itu dalam yang gitu Zoom, Ustazah bisa lihat recordnya ya, lihat recordnya. Oh ini tadi Rajin. Jadi yang ikut-ikut Zoom itu, ya, yang tidak ikut Zoom bukan berarti apa? Bukan berarti Ustazah tulis tidak hadir, tetap hadir. Hanya saja kalau yang rajin-rajin ikut Zoom itu ada nilai plusnya ya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat penjumlahan nilai ada nilainya yang kurang, bisa Ustazah tambahkan. Oh ini biasa ikut Zoom. Nah Ustazah tambahkan. Kalau misalnya yang tidak ikut Zoom, tetap dia terhitung kehadirannya, tetapi nggak dapat nilai plus ya, karena di Zoom itu ada nilai yang kalau Ustazah tanya bisa menjawab, Ustazah kasih poin lagi. Nilai kehadiran Zoom, oh ini mengikuti Zoom, Ustazah kasih poin lagi ya, seperti itu. Oke, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri pribadi Ustazah. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Boleh ditutup ya.